Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan Mukarramah, Ibu Kepala Sekolah Dr. Siti Afifah, Tuan-tuan Mukarram, para Tuan-tuan Mukarramin, para guru-guru sekaligus staf tata usaha kesiswaan Pembina Rohis dan semua siswa-siswi SMP Negeri 3 Tanjung Raja yang mudah-mudahan Allah muliakan. Ladies and gentlemen, teaching 2 poin ngapal guna teh. Alhamdulillah, saya merasa bahagia bisa berkumpul dan bertatap muka dengan siswa-siswi SMP Negeri 3 Tanjung Raja yang ternyata ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, walaupun tadi saya sempat dengar ada yang bisik-bisik, oh itu ya ustadznya katanya. Iya mungkin kirain ganteng, ternyata hitam. Neng jalan-jalan ke kota Batam pulangnya membeli pasta. Walaupun kulit saya hitam, dari jauh mah kelihatan kayak Verrell Bramasta. Hati-hati kalau jalan mundur, bisa-bisa nginjek paku. Hati-hati nanti malam gak bisa tidur gara-gara mikirin aku. SMP Negeri 3 Tanjung Raja memang luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang SMP Negeri 3 Tanjung Raja luar biasa? Karena di sela-sela kesibukan kegiatan belajar mengajar, kita semua masih sempat memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ini merupakan satu bukti bahwa semua elemen yang ada di sekolah kita ini, dari mulai kepala sekolah, guru-guru, dan pengurus OSIS, bahkan kita semua sebagai siswa dan juga siswi, mencintai Allah dan juga Rasulullah Muhammad. Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Maka sesuatu yang indah apabila kita mencintai seseorang, orang tersebut membalas cinta kita. I love you, you love me, ya milu, mimilu baik kawan. Dan ketika kita mencintai seseorang, maka akan terasa indah. Apabila ketika kita dekat dengan seseorang yang kita cintai, kita akan merasa malu. Tapi ketika jauh terasa indah. Oh Tuhan, ku cinta dia.
padanya. Alhamdulillah pada pinternya nih ya, nyamper langsung. Coba sekarang saya tes hafalan Qurannya. Kalau saya baca nanti terusin ya. Pokoknya pinter nyanyi Mas Adi. Saya tes hafalan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Lanjut. Ayo lanjut. Nyanyi aja pintar. Membaca Quran. Sekarang ibu-ibu nih, ibu guru nih tes. Awas ibu guru kalau nggak bisa. Siap ibu guru. Kalau nanti ibu gurunya nggak bisa, kita gotong bareng-bareng. Setuju? Siap ibu-ibu. Lanjutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin Bu. Qul huwallahu. Pintar ini. Masya Allah, teman-teman. Kalau kita mencintai seseorang, maka ketika kita jauh, kita akan merindukan seseorang yang kita cintai. Ketika kita dekat, kita akan merasa bahagia walaupun sedikit terasa malu. Begitu pula ketika kita mencintai Allah dan juga mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita jauh, hidup kita terasa hampa. Ketika kita dekat kepada Allah, maka hati kita terasa tenang dan bahagia. Maka jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Yuk kita gembangkan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu ciri bahwa kita mencintai Allah dan juga Rasulnya, terutama mencintai baginda Rasul, adalah dengan gemar membaca sholat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagu apa itu? Lagu apa itu? Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyari wa daraji afata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Masya Allah. Pak Guru, saya juga bisa. Apa Pak Guru? Malaysia. Salatullahi salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin alhamdulillah. Gak kuat suaranya. Ya Allah. Ketika kita mencintai seseorang, maka orang tersebut akan sering kita sebut-sebut nama. Mau tidur kita ingat disebut namanya, mau makan kita ingat disebut namanya, mau tidur kita ingat disebut namanya, bahkan mau buang air masih tetap ingat disebut-sebut apa ya? Nama.
tadi ngomongin terus cinta. Emang apa sih itu cinta? What is the meaning of love? Apa sih itu cinta? Definisi cinta berdasarkan kategori cinta, definisinya berdasarkan definisinya cinta itu terbagi menjadi 3. Satu, definisi cinta menurut pendapat orang tua. Tanya orang tua kita, mama, bapak, apa itu cinta? Maka orang tua kita pasti akan menjawab, cinta adalah cerita indah yang diawali dengan kisah kasih dan diakhiri dengan usaha kosong. Itu menurut orang tua kau. 2, definisi cinta menurut anak muda. Apa definisi cinta menurut anak muda? Definisi cinta menurut anak muda adalah cerita indah namun tiada arti. Indah saja yang terasa. Walaupun pacaran berdua-duaan di kebun kapol, di kiri kandang ayam, di kanan kandang embe, tai ayam, tai embe berserakan di mana-mana, gak kecium tuh bau tai. Yang terasa cuma indah karena bisa bersama dengan orang yang dicinta. Nah, itu tadi yang dinamakan cinta butai. Dan hal terbaik ketika kita mencintai seseorang adalah dengan membuktikan cinta kita. Karena cinta bukan hanya sekedar kata-kata, tapi cinta butuh bukti yang. Cinta bukan hanya sebatas manisnya janji, tapi cinta perlu bukti. Ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammad SAW, buktikan cinta. Buktikan cinta. Bagaimana cara kita membuktikan rasa kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulullah Muhammad SAW? Dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, bilangin Muhammad sama umatmu, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah jejak langkah aku. Jejak langkah aku di sini Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus menteladani akhlak baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ketika kita sudah menteladani akhlak baginda Rasul? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum, bahkan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah adalah satu-satunya zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tuh, kalau kita cinta sama Allah, buktiin dong cinta kita. Ikutin jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Teladani akhlak beliau. Kenapa? Orang yang paling baik hatinya Rasulullah, orang yang baik akhlaknya Rasulullah. Bahkan satu-satunya manusia yang mendapat jaminan surga dari Allah adalah Rasulullah SAW. Wajib masuk surga, bahkan haram masuk neraka. Itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi walaupun demikian, Rasul wajib masuk surga. Tapi ketika Rasul sholat sampai bengkak kakinya, karena rajinnya beliau sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang bengkak kakinya. Pak Guru tuh bengkak kakinya. Apa? Asam urat. Insyaallah. Nih anak-anak muda nih, ingat kita itu generasi penerus bangsa. Kata Syekh Mustafa Al-Ghulayyari dalam kitabnya Ibnu Tasyi'in dijelaskan, inna biyadi subali amrul ummati wa fi aqdamihim hayatuha. Pastinya hidup dan matinya suatu bangsa ada di tangan anak mudanya. Hidupnya suatu bangsa, hidupnya suatu negara ada di tangan anak mudanya. Dan matinya suatu negara dan suatu bangsa ada di bawah telapak kakinya. Artinya apa? Anak muda adalah penentu masa depan agama, bangsa, dan negara. Nih kita nih,
Maka untuk mewujudkan itu, pertama jalankan sholat. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak kita. Ini mah HP aja terus yang diurusin. Emaknya udah teriak-teriak Susi. Ada yang namanya Susi di sini? Ada. Epi. Ada. Gak ada. Mimin. Lia. Ada. Kata-kata Lia aja di mana-mana aja. Lia, cek mana? Cek kata ibunya. Lia, sholat. Udah waktunya sholat tuh, udah adan. Dengerin no, udah adan katanya. Bentar mak, tanggung lagi live TikTok. Apa aja yang dulu? Asal. Ada lagi yang namanya Asep. Publik di sini Pak ya. Asep sholat, dengerin tuh udah ada, berangkat ke masjid. Bentar Pak, tanggung lagi mabar. Masya Allah ta'ala. Emang begitu kelakuan anak muda sekarang. Ya Allah, ya Rabbana, ya kami. Masih mending kita di sini di daerah perkotaan. Ya Allah, ya Rabbana, anak-anak sekolah ini bukan hanya ngerokok Pak, bukan hanya ngerokok, mabuk. Yang dipakai mabuk apa? Yang aneh-aneh, sopek segala macam dipakai mabuk. Ini beneran loh, ada kasusnya sopek. Sopek, tahu sopek? Sopek, laki-laki tahu sopek? Paketan kalau laki-laki tahu sopek. Pak Guru tahu sopek? Suka pakai Pak? Sopek dipakai mabuk. Masya Allah, tabarakallah. Sopek yang bungkusnya warna pink itu yang ada gambar Hello Kitty-nya. Tahu kan ya? Makanya saya sampai sekarang mikir itu kok sopek gambarnya Hello Kitty, gak matching. Padahal yang dibungkusnya serem. Coba gambarnya Batman gitu biar bisa. Atau kalau enggak Hulk gitu ya. Sopek dipakai mabuk. Kemarin tetangga saya tahun 2017 tuh sempat geger. Anak-anak sekolah SMP 3 orang meninggal dunia gara-gara mabuk sopek. Kan di sopek itu ada ininya ya, ada semacam obatnya di dalamnya tuh. Semacam obatnya. Ada lagi yang lebih parah, makan jamur tai sapi. Masya Allah, ini benar. Hei, kita ini sekarang belum bebas dari penjajahan. Mungkin kita dulu dijajah secara fisik, tapi sekarang kita dijajah secara mental. Dulu misi penjajah itu 3G, gold, glory, dan gospel. Gold kekayaan, gold itu emas, lambang dari kekayaan. Glory artinya kejayaan, gospel penyebaran agama. Dulu Portugis dan Spanyol berangkat ke Indonesia tujuannya 3, tapi sekarang sudah tidak ada lagi penjajahan secara fisik, tapi justru penjajahan secara moral. Anak-anak muda lebih mengidolakan artis K-pop daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih paham, lebih mengenal karakter BTS daripada menteladani akhlak-akhlak dari gurunya sendiri. Lebih senang film Korea daripada film-film inspiratif dari Indonesia. Ada yang suka nonton drakor? Apa coba anehnya nonton drakor sampai nangis-nangis segala macam? Bu, kalau kita perhatiin sebenarnya film drakor itu, drama Korea itu nggak beda jauh sama film Sunda, beneran sama film Sunda. Kalau Korea kan gini, opa kasih oma gitu ya. Sunda bapak mah
sama. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kita ini dijajah. Pertama sekarang dulu, kalau dulu 3G, sekarang jadi 3F. Apa 3F? Yang pertama pun. Apa artinya pun? Makanan. Langsung cepet tuh soal makanan. Pun makanan. Kita lebih bangga makan makanan yang bermerek seperti pizza, hamburger di posting. Ada yang pernah makan karedok terus diposting di Instagram, di media sosial ada. Lebih bangga dengan makanan produk-produk orang lain, produk-produk luar negeri. Yang kedua apa? Fashion, pakaian. Coba lihat pakaian anak-anak muda zaman sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Pakaian, gaya, rambut pakai di merah-merahin. Mending kalau kulitnya putih, ini mah hitam. Persis kesiram kuah bakso. Ya Allah, ya Rabbal. Kita ini masih terjajah. Makanya anak muda, jangan sia-siakan waktu belajar. Mohon maaf Bu ya, saya pakai kursi soalnya 3 bulan yang lalu saya baru selesai operasi, jadi saya nggak bisa berdiri lama-lama. Mohon maaf. Saya baru selesai operasi 3 bulan yang lalu di rumah sakit di Hujan Mas, Amerika. Jadi belum bisa berdiri lama-lama. Lagi. Kita ini masih terjajah. Moral bangsa, pendidikan kita, posisi pendidikan di Indonesia sekarang itu memang tahun kemarin itu 2002 posisinya 69 kan. Sekarang udah naik 68. Pos peringkat pendidikan kita dunia dari 203 negara kalau nggak salah, posisi Indonesia peringkat pendidikan di Indonesia peringkat ke-68. Kalau peringkat ke-68 bagus apa kurang bagus? Bagus apa jelek? Kurang bagus. Makanya yuk kita belajar sama-sama, jangan terus main HP. Silahkan main HP tapi dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan lakukan ini malah dihabisin pakai TikTokan, Instagraman, Facebookan, selfie. Mau makan selfie, bukannya doa selfie. Bapaknya sakit dipotong, diposting di Instagram, di Facebook, dibikin status. Bapakku mencret berat. Bapak sakit urusin, bukan diposting, bukan dipoto, urusin. Ya Allah ya Allah, emang parah kelakuan anak-anak zaman sekarang ini. Kelakuan anak cewek siang malam main HP, suruh sholat malah bete, suruh ngaji alasan capek, selfie Instagram, Facebookan, Twitter, YouTube, TikTok, udah jadi kebiasaan. Di sekolah malas-malas. Ada yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Suruh sholat malah. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada bawa ke sini kita cekek bareng-bareng. Kelakuan anak laki main HP tiap hari, suruh sholat kurang happy, suruh ngaji apalagi, mabar bareng teman-teman, naik motor ugal-ugal, udah jadi kebiasaan. Sekolah kabur. Ada enggak? Gantung sama-sama. Ya Allah. Ini ya, makanya perlu kita belajar. Kita itu harus pintar. Sholat. Kenapa kita harus sholat? Kita ini perlu Allah. Kita ini perlu. Apalagi sekarang di zaman entertain nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Kadang-kadang kiai sama dukun tipis bedanya. Sampai saru kita lihatnya.
Tuh lihat di TV-TV pemburu hantu pada pakai sorban. Besok-besok kayaknya saya suruh aja kayak pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Masya Allah. Orang pada pinter bikin bungkusan, ada minyak babi tapi mereknya cap onta. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu karena mereknya onta, padahal isinya minyak. Masya Allah. Makanya kita harus pinter nih, kita harus pinter memilih mana yang baik, mana yang enggak. Emas pasti kuning. Pertanyaannya, apa setiap yang kuning itu emas? Kayak kita aja warnanya apa? Pink. Kayaknya emas gitu. Masya Allah. Setiap kita ini harus belajar. Kita ini perlu Allah. Perlu makanya kita sholat apa supaya kita berakhlakul karimah yang baik dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah iman kepada Allah, yang lahir adalah disiplin. Jadi disiplin itu terbentuk karena adanya iman. Kalau nggak ada iman, nggak ada disiplin. Makanya ajaran agama pokoknya itu untuk mendidik orang supaya disiplin. Contoh tuh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Itu namanya disiplin akidah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada yang ngaku Tuhan selain Allah, maka wajib tidak percaya. Yesus Tuhan bukan Tuhan saya. Brahma Siwa Tuhan bukan Tuhan saya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, satu-satunya Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Harga mati. Titik. Jadi ketika ada yang mengaku Nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW, wajib kita tidak percaya. Jenggotnya panjang Pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Udah berapa kali kita udah bosan dikibulin nama-nama yang palsu tuh. Sebelumnya beberapa tahun ke belakang tuh, dari mulai banyak orang yang mengaku Nabi, dari mulai Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah, pelatih badminton, ngakunya dapat wahyu jadi Nabi, ngakunya dapat wahyu di Bogor. Saya iseng-iseng tuh pergi ke Bogor waktu di Sakti, waktu masih di Jawa tuh. Saya iseng ke Bogor, siapa tahu dapat wahyu, taunya dapat talas Bogor, nggak dapat wahyu. Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah mengaku Nabi, ditangkap sama polisi di penjara 4 tahun. Setelah itu ada lagi di Bandung, di Ranca Ekek, orang yang ngaku Nabi. Siapa? Namanya Sayuti, tukang cukur, umurnya 70 tahun. Di penjara lagi 2 tahun. Habis itu ada lagi Lia Edan. Namanya Lia Eden. Bukan hanya ngaku Nabi, ngaku Tuhan, sekaligus ngaku Jibril. Ditangkap tuh sama polisi, di penjara 2 tahun. Makanya polisi di Indonesia itu hebat. Bukan hanya teroris yang ditangkepin, Jibril ditangkap juga tuh. Masya Allah. Bahkan ada lagi agama baru di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara Cirebon dan Losari. Ada agama baru namanya Jasun. Nama nabinya Tugimin. Siapa nama nabinya? Ini mah kata saya nggak pantas kayaknya jadi nabi, kurang angkat rupanya gitu. Jangan jadi nabi, jadi kiai aja kurang pantas. MC manggil dan gitu. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Yang paling nggak enak salawatnya. Kalau kita kan enak. Ya Habibi ya Muhammad. Tuh, enak kan? Coba ganti sama Tugimin. Ya Habibi ya Tugimin. Nggak enak ya? Makanya syahadat itu disiplin akidah, sholat disiplin waktu.
Kalau tentara aja wajib lapor sama komandan 5 kali sehari, apa berani para tentara lapor yang gak benar? Gak mungkin berani. Tuh lihat bulan Ramadan puasa kita. Bulan Ramadan puasa kita, di bulan Ramadan disiplin makan dan juga minum. Tahu tempe halal. Tapi kalau belum waktunya jangan berani sentuh. Tahu tempe halal kalau lagi puasa, habis maghrib. Air kelapa, es boba, pop es dan lain sebagainya itu juga halal, habis. Istri bapak guru sekalian itu juga halal, habis. Terawih, maghrib, kebet banget habis maghrib. Terawih dulu, gara-gara ya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh disiplin tuh. Itu kita ajarkan untuk kita supaya hidup berdisiplin. Disiplin ini nama lain dari takwa, nama lain dari, dan disiplin ini tidak akan terwujud kalau kita tidak punya iman. Disiplin ini tidak akan terbentuk kalau di dalam hati kita tidak ada iman. Makanya di negara kita koruptor susah diberantas karena para petinggi-petinggi kita itu lebih takut sama atasan tapi tidak takut sama Tuhan. Persis kayak anak sekolah ngerokok di belakang sekolah, ketahuan sama gurunya. Kata gurunya ditegur, "Hei, lagi ngapain? Ngerokok ya?" "Iya Pak." "Kenapa kamu ngerokok?" "Maaf Pak." "Kamu tahu di sekolah haram, nggak boleh ngerokok, dilarang ngerokok." "Tahu Pak." "Terus kenapa kamu ngerokok?" "Saya nggak tahu kalau ada bapak." Disiplinnya kalau cuma ditongkrongin doang. Begitu nggak ditongkrongin, ugal-ugal. Alhamdulillah, men. Makanya kita ini kalau mau pilih jadi orang nih, pilih jadi orang pinter tapi nggak bener, atau lebih milih jadi orang nggak pinter tapi bener? Pilih jadi orang mah biar pinter asal. Makanya kalau pengen pinter, sekolah yang bener. Sekolah yang bener. Belajar yang bener. Allah, apa ngapain belajar bapak saya aja nggak sekolah, hidup no. Kalau la ilaha illallah, kalau cuma hidup doang, pohon jambu monyet juga hidup tong. Astagfirullah. Ya Allah, tuh liatin contoh Nabi kita tuh, Nabi Muhammad SAW begitu lahir ke dunia nggak sempet dia lihat wajah bapaknya, nggak sempet dia kenal bapaknya. Umur 6 tahun ditinggal emaknya, umur 8 tahun ditinggal engkongnya, ditinggal kakeknya. Kerja umur 9 tahun beliau ngangon kambing, keringetan, peras keringat, banting tulang. Makanya biarin bapak kita kerja keras banting tulang, malah dijadikan kaki-kaki, dijadikan kepala, asal kita tetap sekolah. Ingat tuh, kasihan guru-guru kita yang udah ngedidik kita, orang tua kita, pikirin tuh perjuangan mereka, berangkat pagi pulang sore, kadang sampai hitam mukanya gara-gara panas-panasan, tua di kebun. Benar? Makanya pikirin yuk, buat anak-anak nih, kita flashback dulu ke belakang. Dulu kita tinggalnya nggak di sini nih. Dulu kita tinggalnya nggak di sini. Di mana kita tinggal dulu? Namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, ruh udah duluan dibikin. Namanya alam arwah. Berapa lama kita tinggal di sana? Hanya Allah yang tahu. Habis itu dari alam arwah kita kemana? Kita pindah ke alam rahim, alam kandungan emak kita. Berapa lama kita di sana? 9 bulan 10 hari kalau tidak salah. Ada yang 2 tahun, ada yang keluar udah kumisan. Kelamaan rekannya. Insya Allah. Makanya yuk kita ingat-ingat lagi jasa-jasa orang tua kita, apalagi anak-anak yang udah nggak punya emak, nggak punya bapak. Masya Allah. Dari mulai bapak kita ngidam, kita udah nyiksa emak kita. Kita udah ngurangin kesenangan emak kita. Tiap jam, tiap menit, mual-mual, muntah-muntah. Padahal nggak ada yang dikeluarin.
Masya Allah, tabarakallah, dipijitin sama bapaknya. Mama mau minum? Iya mau minum pak, tapi air minumnya kejauhan. Masya Allah, gak apa-apa lah. Masya Allah. Nah, makasih papa. Akhirnya kamu ambil yang muntah-muntah, minum lagi, minum dulu. Buang-buang, muntah-muntah. Bukan hanya itu kita yang disiksa, bahkan bapak kita juga ikut kesiksa. Yang idam itu kan maunya kadang-kadang yang aneh-aneh. Tengah malam papa mau pepes tai kucing. Yang idam ini aneh-aneh. Pengen pepes tai kucing segala macam. Ya Allah ya Rabbana, karena sayang akhirnya mang itu aneh-aneh banget sih idam. Pengen pepes juga, ini bukan maunya mama, apa maunya si Bang Bayi. Papa sayang gak sih sama Bang Bayi sama mama? Ya sayang dong. Ya udah bikinin cepat. Akhirnya karena sayang sama istrinya dibikinin lah tai kucing, dipepes. Begitu matang dibawa ke hadapan istrinya, mama ini tai kucingnya udah matang. Akhirnya begitu udah matang disuguhin kan, disodorin sama istrinya, kata istrinya cobain dulu sama papa. Ya Allah ya Allah ya Allah. Akhirnya karena sayang dicobain juga tuh sama suaminya, dicolek sedikit, dijilat, mama pahit. Kata suami, ya udahlah gak usah, kalau pahit mah papa aja yang sehat yang gak ngidam pahit, apalagi mama. Akhirnya gak jadi. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sengsara emak kita ketika ngandung kita, sengsara bapak kita ketika ngandung kita, bahkan puncaknya ketika kita dilahirkan ke alam dunia, menjerit ibu kita, terasa ditarik kulit dari dagingnya, bercampur air mata dan darah serta keringat. Bapak mah panik, si panik yang jadi bapak, tapi kan paniknya sambil ngerokok. Begitu kita berlahir ke alam dunia, menjerit mak kita lahir ke alam dunia, ya dimana nggak ngejerit, yang masuk 3 kon, yang keluar 3 kilo, bayangin. Awas Pak Guru, jangan ditimbang ya. Begitu berlahir ke alam dunia, ibu kita menjerit sakit karena taruhannya cuma 2 orang yang lahir itu. Pilihannya cuma 2, kalau nggak hidup, ibu kita berkorban begitu besar. Bukan hanya pasca ketika melahirkan, bahkan setelah melahirkan kita masih nyiksa tuh emak kita. Kita kurangin tidurnya, kita kurangin kesenangannya, tidurnya jadi kurang gara-gara jagain kita. Bahkan jatah bapaknya pun diserobot sama kita. Benar? Benar? Apaan sih? 17 tahun ke atas. Kita bukan hanya setelah ketika dilahirkan menyusahkan ibu kita, bahkan setelah kita dilahirkan tidurnya jadi kurang lantaran jagain kita, makannya jadi kurang enak gara-gara jagain kita, mikirin kita. Ya Allah, bahkan ketika nimang anaknya, ketika nimang kita nih, dengerin nih, ketika nimang anaknya nggak pernah keluar bahasa yang jelek dari ibu kita, benar? Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja, cakep bener anak raja, tuh ditimbang, padahal bapaknya bukan RT aja kita teh. Dang hitam korengan anak raja. Ada nggak kalau memang anaknya suka jujur gitu, emaknya jujur gitu, anak tukang ojek, anak tukang ojek. Kayak gitu, emak kita itu masya Allah luar biasa.
Makanya yuk doain orang tua kita, karena tanpa perjuangan mereka kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Setuju? Setuju? Nah, orang tua yang termasuk yang disebut orang tua itu ada 3. Siapa saja? Kata Imam Al-Ghazali, orang tua itu terbagi 3. Yang pertama, man allamaka, guru. Orang tua menurut Imam Ghazali ada 3. Yang pertama, man allamaka, siapa? Guru. Jadi sebenarnya pangkat guru dalam agama lebih utama daripada kedua orang tua kandung kita. Makanya hormatin guru kita tuh. Orang tua yang kedua, man waladaka, orang yang melahirkan dan menjagamu. Ibu bapak kita, itu derajatnya nomor 2 tuh. Yang ketiga, man zawwajaka, mertuamu. Sekarang kita belum punya nih, tapi suatu saat kita bakalan punya, insya Allah. Jadi orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua itu adalah kata Imam Al-Ghazali, man allamaka, gurumu. Yang kedua, man waladaka, orang tuamu. Yang ketiga adalah man zawwajaka, mertuamu. Jadi pangkat guru itu sebenarnya lebih tinggi daripada orang tua kandung. Makanya karena pangkatnya lebih tinggi, awas jangan sampai ada yang mengatakan ini mantan guru saya, ini bekas guru saya. Sampai kapanpun, sekali guru selamanya akan menjadi orang tua kita. Makanya kalau guru kita saking sayangnya, jadi guru itu nggak enteng, jadi guru itu nggak mudah. Masya Allah, tiap malam kepikiran. Bahkan kata tadi kata Bukepsek kepala sekolah, Bu kepala sekolah tadi Mas Nilan tadi mau tidur aja kebayang-bayang, mau tidur aja kebayang-bayang, kepikiran terus. Saking sayangnya, makanya kita nggak usah lebay jadi murid. Ini mah dicubit sedikit langsung lapor. Lapor kemana? Komnas Perlindungan Anak. Masya Allah. Makanya saya agak kurang setuju tuh ada Komnas Perlindungan Anak. Kenapa? Karena kadang-kadang guru itu terbatasi. Kalau mau ada Komnas Perlindungan Anak, mestinya harus ada Komnas Perlindungan Guru. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang karena hanya sebelah, berpihak ke sebelah, hanya perlindungan anak murid itu kadang semena-mena terhadap gurunya. Kita lihat berita di TV itu kemarin baru-baru ini nih, tahun kemarin kalau nggak salah tahun 2022 di Demak ada guru yang dibacok sama muridnya. Gara-gara nggak ngerjain tugas ditegur sama gurunya, pulang bawa golok, disabat sama golok. Ada lagi masih di daerah Jawa, di daerah Sidoarjo kalau nggak salah berita, masih tahun 2023 kemarin baru-baru ini. Guru matematika kalau nggak salah, guru matematika disabat celerit sampai putus jari kelingkingnya sama muridnya tuh. Kurang ajar nggak tuh? Masya Allah. Astagfirullah. Makanya kita ini harus menghormati guru-guru. Karena perjuangan guru ini nggak mudah. Selesai sekolah pulang ke rumah nggak santai. Guru itu beres-beres rumah, padahal pikirannya kemana-mana, mikirin anak muridnya, mikirin anak-anaknya di rumah. Coba guru ini sayangnya luar biasa, ikhlas benar-benar sama kita. Luar biasa guru-guru kita. Kalau nggak sayang, nggak mungkin ketika kita salah ditegur sama guru kita. Benar? Gak mungkin dibenerin, gak mungkin dididik. Ngapain? Saudara bukan, keluarga bukan, anak bukan, sepupu bukan, ponakan bukan. Tapi karena tanggung jawab moral, ketika ada murid yang kurang benar, maka kewajiban guru adalah meluruskan, mendidik, menjadikan anak yang berakhlakul karimah. Nah, seperti itu. Maka dari itu yuk kita hormati orang tua kita.
Orang tua kita yang mana? Pertama yang harus kita hormati adalah guru kita. Karena guru kita adalah orang yang mendidik kita, menjadikan kita manusia yang berilmu, berakhlakul karimah, dan yang bermoral baik. Kenapa? Karena setidaknya suatu hari nanti kita akan terjun ke masyarakat, kita akan bergaul dengan masyarakat, kita akan menjadi pemimpin masyarakat. Dan dengan bekal ilmu yang diberikan oleh para guru-guru kita. Kalau kita tidak pernah berterima kasih kepada guru, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min. Makanya yuk hormatin guru kita, muliakan guru-guru kita. Jangan sampai kita ngomong-ngomong yang jelek-jelek tentang guru-guru kita. Walaupun segalak-galaknya guru, tetap sayang sama muridnya. Benar Bu? Benar Pak? Sayang sama muridnya. Insya Allah luar biasa. Guru itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Peranan guru itu makanya disebutnya apa? Pahlawan tanpa tanda. Kalau kita lihat gaji guru itu berapa sih? Kalau dilihat dari gaji, apalagi guru honorer, ya Bu ya. Masya Allah. Dulu saya punya teman guru honorer juga. Kebetulan di pesantren saya banyak teman-teman santri yang ngajar juga. Jadi guru di sekolah, di SD, di SMP, sebelum jadi PNS, jadi honorer juga. Per hari, per jam itu berapa gajinya? Cuma 8.000 dulu itu. Gak tahu sekarang. Itu dihitungnya per jam 8.000. Kalau 8.000 dikalkulasikan setiap hari cuma 8.000, apa sih yang jadi? Kalau yang diikutin yang dicari duit, itu gak ada artinya. Rokok aja sebungkus gak cukup ya Bu ya. Masya Allah, dibeliin ikan asin aja gak cukup. Tapi karena beban moral, tanggung jawab moral, maka guru aktif berjuang demi negara dan bangsa, membina generasi muda menerus cita-cita perjuangan bangsa. Siapa itu? Kita semua. Makanya yuk hormatin guru kita, perjuangan mereka luar biasa. Berikan tepuk tangan buat para guru-guru. Jangan lupa setiap habis sholat doain guru kita, Allahumma ghfir li dzunubi wa li walidayya. Bukannya itu doa untuk kedua orang tua. Orang tua guru kita juga termasuk ada. Mohon maaf sebelumnya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dikarenakan udah jam 11, kebetulan habis dari sini saya mau ada acara lagi di Abu Kurun. Jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu murni dari keperluan saya pribadi. Apabila benarnya itu dari namun sebelum ditutup dan mari kita semua berdiri, berikan apresiasi kepada guru-guru kita sama-sama menyanyikan lagu Himne Guru. Ayo kita nyanyi sama-sama menyanyikan Himne Guru sebagai bentuk apresiasi kita terhadap para guru-guru kita. 1, 2, 3.
Tepuk tangan.